Kita hari ini akan belajar 3 hal tentang satu, apa itu standar ISO 9001. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu belajar tentang ISO 9001. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Yang pertama tentang ISO. ISO ini sebetulnya dari sejarah standarisasi, yaitu zaman Raja Qin Shi Huang abad ke-2 sebelum Masehi, di mana tentang roda, ya, standarisasi roda. Mereka berpikir bagaimana roda itu punya kesamaan dari lingkarannya, dari besarnya, dan sebagainya, karena akan berimpact kepada kenyamanan. Ya, supaya nyaman tentu perlu ada standarisasi. ISO itu sendiri berasal dari organisasi yang namanya IOS. IOS adalah International Organisasi for Standarisasi yang ada di Swiss, berdiri di tahun 1947. Kemudian mereka mengeluarkan standar-standar yang disebut dengan ISO. ISO sendiri berasal dari kata Latin artinya sama, atau dalam hal ini standar. Ya, supaya apa? Sama dalam bentuk kualitasnya. Nah, di kita ada namanya Badan Standarisasi Nasional. Di dalamnya ada KAN, Komite Akreditasi Nasional, yang membawahi lembaga-lembaga yang akan memberikan sertifikasi. Ya. Jadi lembaga akreditasi akan memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi. Ada 3, sertifikasi produk, sertifikasi mutu, dan sertifikasi profesi. ISO 9001 sudah 5 kali terbit. Pertama adalah 87, kemudian 94, kemudian 2000, kemudian 2008, dan terakhir 2015. Ya. Hal yang kedua adalah mengapa kita harus ber-ISO. Ternyata ada undang-undang atau amanat undang-undang yang mewajibkan untuk produk-produk itu punya standarisasi SNI, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, ya, di mana standarisasi dan uji penilaian kesesuaian. Kenapa organisasi atau perusahaan selalu ingin mendapatkan ISO? Yang pertama, ya, buat produsen mereka paham dan akan kepastian batas-batas persyaratan yang ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kedua adalah keuntungan dari pengguna konsumen. Mereka akan mendapatkan kepastian mutu yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan harapan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah publik atau masyarakat. Mereka dilindungi dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan terkait dengan produk yang dihasilkan oleh ISO itu sendiri. Bagaimana kita mendapatkan sertifikasi ISO? Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, di mana persiapan menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan manual mutu, prosedur, instruksi kerja, dan formulir. Kemudian mengembangkan sistem dokumentasinya, kemudian diterapkan tahapan ketiga, kemudian tahapan keempat dinilai melalui internal audit, melalui tinjauan manajemen, melalui survei kepuasan, dan tentu terakhir audit dari sertifikasi. Kemudian kita akan pelajari tentang standar persyaratan ISO. Ya, ISO yang versi 2015 ada sekitar 10 klausul, tetapi yang diterapkan hanya klausul 4 sampai dengan klausul 10. Ya, klausul 4 terdiri dari konteks organisasi, kemudian proses bisnisnya seperti apa. Kemudian dipenuhi lagi klausul 5 tentang leadership and commitment. Ya, di mana leadership commitment ini pimpinan harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, harus menyiapkan struktur organisasi terkait dengan job desk-nya. Nah, setelah itu organisasi juga harus menyiapkan tentang perencanaan. Ya, perencanaan terkait dengan sasaran mutu yang ingin dicapai, kebijakan mutu, kemudian identifikasi resiko, sasaran mutu yang ingin dicapai, dan alat untuk mengukurnya. Kemudian klausul 7 terkait dengan supporting, ya, pendukung. Manajemen harus menyiapkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, sumber daya lingkungan kerja, kemudian bagaimana komunikasinya, bagaimana mengendalikan informasi terdokumentasi, kemudian knowledge manajemennya. Nah, itu di klausul 7 terkait dengan supporting. Kemudian di klausul 8, bagaimana organisasi menyiapkan operasional. Dari mulai SOP dibangun, dilaksanakan, kemudian dikendalikan, sampai dengan output yang tidak diharapkan dikelola dengan baik.
Kemudian di klausul 9 terkait dengan evaluasi kinerja. Di dalamnya ada 3 terkait dengan survei kepuasan, kemudian audit internal, dan tinjauan manajemen. Maka proses yang sudah direncanakan, dilaksanakan, itu dinilai atau dievaluasi secara kinerjanya. Nah, ketika itu sudah diimplementasikan, maka kita bisa mengajukan ya proses itu ke badan sertifikasi. Sertifikasi berlaku 3 tahun. Selama proses 3 tahun itulah, maka organisasi harus menjaga kualitas. Dengan menjaga kualitas tadi, maka perusahaan itu akan memberikan produk-produk yang disukai oleh konsumen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ISO 14000. ISO 14000 itu dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi global seiring dengan peningkatan laju populasi penduduk. Karena laju populasi penduduk meningkat, maka terjadi juga kenaikan konsumsi serta produksi. Sayangnya, kenaikan produksi ini disertai dengan kenaikan emisi dan pembuangan, peningkatan limbah dan energi, sehingga kenaikan laju degradasi sumber daya alam menjadi hal yang tidak terhindarkan. Dari segi sejarahnya, pada tahun 1992, British Standard Institute itu memperkenalkan standar manajemen kedua yang revolusioner berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan karena banyaknya masalah lingkungan yang terjadi yang sudah dijelaskan tadi. Lalu standar yang telah dikeluarkan oleh BSI tadi itu diadopsi oleh ISO sehingga menjadi ISO 14000, di mana ISO 14000 ini lebih menekankan kepada suatu rencana manajemen lingkungan yang strategis. Sebenarnya secara khusus setiap organisasi atau perusahaan itu memiliki 4 stakeholder yang harus dipuaskan keinginannya. Yang pertama adalah para customer. Mereka menuntut agar produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita atau organisasi itu ramah lingkungan atau environmental friendly. Yang kedua stakeholdernya adalah shareholder, yaitu para pemegang saham. Mereka menuntut agar organisasi kita mampu memenuhi persyaratan legal dan juga image dari perusahaan yang bagus gitu. Lalu yang ketiga ada community atau masyarakat sekitar, di mana mereka menuntut dan menginginkan polusi yang minimum dan juga lingkungan hidup yang aman dan menyehatkan. Yang terakhir stakeholdernya adalah para pekerja atau tenaga kerja perusahaan, di mana mereka menginginkan adanya perubahan terhadap perbaikan dan juga terhadap perusahaan sendiri sehingga mereka merasa bangga terhadap perusahaan yang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Terdapat isu-isu lingkungan global yang sangat mengemuka sekarang akibat adanya proses operasional dari perusahaan, yaitu yang pertama adalah polusi udara, yang kedua global warming, lalu terjadinya degradasi dari biodiversitas, lalu ada penipisan lapisan ozon, lalu kontaminasi udara dan air, dan yang terakhir adalah perubahan iklim global. Nah, semua isu-isu lingkungan ini sebenarnya sangat membahayakan bila kita biarkan, maka sesungguhnya ISO 14000 merupakan jawaban atas isu-isu lingkungan ini, di mana perusahaan dapat turut andil dalam menjaga lingkungan hidup sekitar. Lalu ISO 14000 itu ada 3 versi. Yang pertama sejak dia diluncurkan tahun 1996. Yang kedua adalah ISO 14000 versi 2004 dan yang paling terbaru adalah ISO 14000 tahun 2015. Dalam perjalanannya, banyak konsumen yang meminta dan menuntut perusahaan untuk memiliki sertifikasi ISO 14000 karena para konsumen sudah mulai menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Demikian kuliah online tentang ISO 9000 dan ISO 14000. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.